Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Lusiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk memberikan pertanyaan, komentar, like, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat video pembelajaran tentang apa itu filsafat. Saya Fatur Rahman ini Pamungkas selaku anggota kelompok, dan teman saya Faradila Amelia. Pengertian filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani philosophia yang dalam bahasa Inggris filosofi lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah pila, cinta, atau sophia, kearifan. Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani kuno, filsafat berarti cinta kearifan dan cenderung pada kebijaksanaan. Menurut para ahli, filsafat menurut Plato adalah pengetahuan segala yang ada. Filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang dapat memenuhi keinginan mereka yang berminat mencapai kebenaran sesungguhnya. Menurut Aristoteles, filsafat melakukan telah mengenai sebab dan asas segala benda. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang dapat meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, yaitu 1. Filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam. Filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, yaitu 1. merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau arti informal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Artinya filsafat berusaha untuk mengombinasikan hasil bermacam-macam sains dan pengalaman kemanusiaan sehingga menjadi pandangan yang konsisten tentang alam atau arti spekulatif. 4. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata konsep. Corak filsafat seperti ini disebut sebagai logosentrisme. Filsafat adalah sekumpulan problema yang mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. B. Objek material dan objek formal dalam filsafat. Pengertian dari objek material filsafat adalah segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat. Setidak-tidaknya terdapat 3 persoalan, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Adapun forma adalah mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalam sampai akarnya tentang objek materi filsafat tersebut. Objek material dan objek formal dalam filsafat adalah
serta kesatuan dalam melakukan aktivitas kefilsafatan di mana keduanya saling berhubung satu sama lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Khailan sebagai berikut. Objek material filsafat. Objek pembahasan filsafat yang meliputi segala sesuatu, baik yang bersifat material, konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain sebagainya, maupun suatu yang abstrak, misalnya nilai, ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Objek formal filsafat. Cara memandang seseorang peneliti terhadap objek material tersebut. Suatu objek material tertentu dapat ditinjau dari berbagai macam suatu pandang yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang filsafat. C. Cabang-cabang filsafat. Pengetahuan mengenai cabang-cabang filsafat merupakan unsur yang sentral sebelum memasuki diskurs filsafat. Sebagaimana yang diketahui dan sudah tidak asing para insan akademik, bahwa cabang filsafat dibagi dalam 3 macam, yaitu metafisika atau ontologi atau keberadaan. Kajian metafisika atau ontologi pada dasarnya mempermasalahkan beberapa pertanyaan di antaranya, yaitu apakah sesungguhnya hakikat realitas yang ada ini, dan apakah realitas ini terbentuk dari satu unsur atau 2 unsur, ataukah lebih dari 2 unsur. Secara garis besar, pemahaman kajian ontologi adalah menentukan keyakinan seseorang mengenai apa yang ada, atau Tuhan dan alam semesta. Dan yang kedua itu ialah epistemologi atau sudut pandang pengetahuan. Adapun epistemologi membahas persoalan sumber pengetahuan yang didapatkan, yang terdiri beberapa pertanyaan, yaitu apakah hakikat dan sumber pengetahuan, dan bagaimana kebenaran dalam pandangan filsafat. Dan yang ketiga ialah metodologi. Metodologi merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai metode, terutama dalam kaitannya dengan metode ilmiah. Metodologi membicarakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah, di antaranya sifat observasi, hipotesis, hukum, teori, susunan, eksperimen, dan sebagainya. D. Ciri-ciri berpikir ala filsafat. Penting untuk diketahui bahwasanya tidak semua kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang dapat dikategorikan sebagai filsafat. Oleh karena itu, setidaknya dapat dipahami hal-hal yang termasuk dalam ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan. Di antaranya yaitu metodis, menggunakan metode, cara yang lazim digunakan oleh para filsuf atau ahli filsafat dalam proses berpikir. Dan sistematis, berpikir dalam suatu berkaitan antara unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran filosofis. Selanjutnya, koheren, unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Dan rasional, berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis. Dan yang terakhir yaitu komprehensif, berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut atau multidimensi. Sejarah perkembangan filsafat Yunani. Sejarah perkembangan filsafat yang dimulai dari abad merupakan salah satu unsur penting dalam memahami perkembangan pemikiran umat manusia, di mana tatkala itu filsafat dikenal sebagai induknya ilmu pengetahuan. Pengetahuan mengenai sejarah perkembangan filsafat Yunani akan memberikan sebuah pemahaman tentang berpisahnya disiplin ilmu dan filsafat. Berikut sejarah perkembangan filsafat Yunani, yaitu filsafat Prasokrates atau filsafat alam, Thales abad ke-6 sebelum Masehi, Anaximandros 611 sampai 547 sebelum Masehi, Anaximenes 588 sampai 524 Masehi, dan yang terakhir aliran Pythagorean
Pitagoras diperkirakan dari 580 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi saya mau bertanya kepada teman saya, apa manfaat filsafat di kehidupan kita sehari-hari? Manfaat filsafat yaitu membantu kita mengenal diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dan filsafat membuat kita lebih kritis. Dan saya ingin menanyakan kembali kepada rekan saya, yaitu apa itu contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari? Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana dirimu ingin diperlakukan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi Bapak ada jelaskan tentang metode filsafat. Apa aja sih yang kalian ingat? Iya, aku ingat yang pengertiannya itu. Kalau misalnya metode filsafat itu kan, kalau diartikan secara istilah dia itu berasal dari kata metodon, yang artinya penelitian, metode, ilmiah, hipotesa ilmiah, dan uraian ilmiah. Sedangkan kalau secara bahasa, metode filsafat itu diartikan sebagai upaya yang bersifat ilmiah dan cara kerjanya itu sistematis dan teratur. Nah, yang digunakan untuk memahami suatu subjek yang dipermasalahkan dan merupakan sasaran dari metode ini. Dari metode filsafat yang aku ingat itu ada metode kritis. Tokohnya itu kalau nggak salah Plato sama Socrates. Nah, kalau untuk metode filsafat kritis itu bersifat dialog, pembantaian, dan rumusan sebagai titik tolak. Kalau misalnya si metode filsafat Plato dia kan sifat cinta, sifat jiwa, dan metode dialektika. Apa sih yang membedakan dari dua metode itu? Ada dong. Nah, kalau misalnya si Socrates, dia tuh memusatkan perhatiannya pada bidang etis. Sedangkan kalau si Plato itu mencakup luas. Dia tuh kayak mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Terus itu, bagi si Plato, bidang keilmuan eksaktanya itu memiliki tempat istimewa. Masih ada loh metode lainnya, yaitu metode filsafat skolastik sama metode filsafat intuitif. Yang metode filsafat skolastik itu tokohnya Thomas Aquinas, yang dimana beliau dikenal sebagai imam Katolik dan biarawan. Nah, metode yang digunakan ini disebut juga sebagai sintesis edukatif, yang dimana metode ini menekankan 3 hal, yaitu yang pertama meneliti cara berpikir, yang kedua menguraikan, dan yang ketiga membuktikan ajarannya. Terus yang metode filsafat intuitif itu tokoh yang pertama Plotinus, yang dimana dia adalah seorang yang mengajarkan ajaran Plato, dimana beliau mendirikan akademik yang bernama Neoplatonisme. Terus kontribusi yang diberikan Plotinus sangat berharga dan ilmuwan barat karena dia mencetuskan dan mengembangkan intuitif. Tokoh yang kedua Henry Bergson. Henry Bergson merupakan seorang ilmu filsuf beragama Yahudi, di mana beliau memiliki ketertarikan. Dia memiliki ketertarikan sangat mendalam terhadap filsuf Plato. Nah, kalau yang aku ingat, metode filsafat itu ada 2 lagi, yaitu metode filsafat skeptis sama empiris. Kalau metode skeptis ini tokohnya ialah René Descartes. René Descartes ini adalah seorang matematika, dan dia juga dikenal sebagai filsuf. Dan dia juga sebagai sosok pencetus pemikiran modern dan rasionalisme. Nah, metode yang kedua metode empiris. Metode empiris ini tokohnya adalah David Hume. Nah, ia berpendapat bahwa semua ilmu berhubungan dengan hakikat manusia, dan menurut beliau hal yang tidak tampak tidak dapat diakui dalam metode empiris ini. Oh, berarti bisa lagi disebutkan dari penjelasan tadi, metode filsafat itu ada 5 dia. Yang pertama ada metode kritis oleh Socrates dan Plato.
Terus yang kedua ada metode skolastik oleh si Thomas Aquinas. Yang ketiga metode empirik oleh si baru ada metode skeptis oleh si Rene Descartes. Terus yang terakhir metode empiris oleh David Hume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman yang sedang melihat video ini? Semoga baik dan bahagia terus. Kalau nggak bahagia, tetap tersenyum, dan karena senyum itu adalah sedekah dan sedekah itu adalah ibadah. Nah, jadi hari ini saya akan membuat video diskusi santai, dan diskusi kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan di sini saya tidak sendirian tentunya. Di sini saya ditemani teman seperjuangan saya dari kelompok 3. Nah, perkenalkan, nama saya Alfi Hafifah Habibah dengan NIM 0307212100. Nama saya Devani Ramadan dengan NIM 0307212130. Saya Salsabila Yasmin dengan NIM 030721784. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Baik, sehat atau bahagia? Alhamdulillah. Ya. Nah, kali ini kami bertiga akan membahas diskusi tentang yang bertema ilmu dan pengetahuan. Nah, diskusi kami kali ini sedikit berbeda seperti diskusi pada umumnya, di mana kami menggunakan metode setiap orang akan bertanya dan setiap orang akan menjawab, termasuk saya sendiri. Nah, baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Baik, sebelum itu kan saya ingin, dari beberapa survei saya banyak yang mengetahui kalau ilmu dan pengetahuan itu banyak yang tahu kalau itu dua kata yang sama. Tetapi setelah kita belajar tentang filsafat, saya mengetahui bahwa ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Nah, bagaimana menurut saudari Alfi, apa sih perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Nah, jadi kalau menurut saya tuh ilmu dan pengetahuan itu mempunyai perbedaan. Nah, yang pertama, ilmu itu bisa kita dapat melalui hasil dan proses pembelajaran. Tapi kalau pengetahuan itu bisa kita dapat tanpa melalui proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ilmu itu bisa dikatakan sebagai pengetahuan, sedangkan pengetahuan itu bisa dikatakan sebagai ilmu, tetapi dengan menggunakan syarat. Oke, baik, terima kasih saudari Alfi. Nah, kalau menurut saudara Devani, apakah persamaan dari antara ilmu dan pengetahuan? Kalau menurut saya, persamaan ilmu dan pengetahuan itu pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu analisa terhadap suatu hal berdasarkan metode ilmiah. Hanya saja penggunaannya tergantung dari sifat dan tujuan yang tidak dicapai. Keduanya itu sangat sulit untuk dipisahkan karena merupakan pengetahuan yang menyangkut tentang suatu hal atau fenomena. Baik, terima kasih pada saudara Devani. Nah, saya mau bertanya pada saudari Yasmin, apakah filsafat bisa berdiri tanpa ilmu, dan sebaliknya, apakah ilmu bisa berdiri sendiri tanpa filsafat? Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat itu kan dia merupakan ilmu dari segala bidang kehidupan. Nah, filsafat itu kan juga bisa menjawab semua pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh panca indera. Dan orang yang berfilsafat itu pastinya dalam pemikirannya itu selalu berpikir secara mendalam
dan apa yang terjadi di bumi ini. Terus filsafat itu dan ilmu pengetahuan selalu beriringan dalam mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan tidak akan lepas dari adanya filsafat dalam mencari kebenaran tersebut. Tetapi ilmu dan pengetahuan seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, bahwa itu tidak bisa dikatakan sama karena ada beberapa perbedaan. Dan filsafat dan ilmu itu memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran, ya kan? Maka dari itu filsafat dan ilmu tidak dapat dipisahkan dalam mempelajari tentang apa yang ada di dunia ini. Baik, terima kasih kepada Saudari Yasmin. Sekarang saya ingin bertanya kepada Saudari Alfi, mengapa filsafat dikatakan sebagai ilmu? Nah, kalau menurut saya tuh filsafat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena filsafat itu merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan dan mempunyai peranan yang mendasar dalam sebuah pendidikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Alfi. Ya, selanjutnya saya ingin mendiskusikan seperti yang dikatakan Yasmin tadi, ilmu itu kumpulan dari berbagai pengetahuan. Tapi kalau pengetahuan itu dikatakan ilmu setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, jadi menurut Saudari Yasmin itu bagaimana syarat agar pengetahuan itu dapat dikategorikan sebagai ilmu? Oke, baik. Dari beberapa buku yang setelah saya baca, ada beberapa syarat yang membuat pengetahuan itu dikatakan sebagai ilmu. Yaitu ada 4. Yang pertama itu dia itu harus bermetode, dan yang kedua berobjek, ketiga sistematis, dan yang keempat itu dia itu harus universal. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, menurut Saudara Jepani gimana? Kalau menurut yang pernah saya dengar, menurut Surajio, syarat supaya pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu, yang pertama harus empiris, yang kedua sistematis, yang ketiga objektif, yang keempat analitis, dan yang kelima verifikatif. Oke, terima kasih. Jadi dari diskusi kita kali ini saya ambil kesimpulan berarti filsafat, ilmu dan pengetahuan itu saling berkaitan, ya kan? Nah, tapi ilmu itu dapat dikategorikan sebagai pengetahuan, tetapi pengetahuan itu belum tentu dapat dikategorikan sebagai ilmu, kecuali dia memenuhi syarat. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Jepani dan Saudari Salsabila Yasmin karena telah hadir untuk mengikuti diskusi kita kali ini. Ya, saya rasa sudah cukup karena durasi kita sudah melebihi batas mungkin. Baik, terima kasih kepada Saudara Jepani Ramadan dan Saudari Salsabila Yasmin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi kita kali ini. Baik, karena dikejar durasi, maka mari kita akhiri diskusi kita hari ini. Tapi semoga saja bukan hubungan silaturahmi kita yang diakhiri. Ya. Sebelumnya kami dari kelompok 3 mengundurkan diri. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian kami memohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu
yaitu Bapak Dr. Usiono MA, yang telah memberikan kami tugas sehingga kami lebih mendalami dan mengetahui secara luas tentang filsafat ilmu dan pengetahuan. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di hadapan kita ini telah ada 2 narasumber yang telah siap untuk menjawab segala pertanyaan yang telah kita lontarkan. Baik, kita langsung saja akan memberikan pertanyaan pertama kepada narasumber pertama kita, yaitu Saudari Nadia Sabrina Siregar. Jadi, menurut Saudari Nadia, apakah pengertian dari filsafat ilmu? Nah, jadi menurut saya filsafat ilmu adalah suatu disiplin yang di dalamnya terdapat ilmu yang telah dianalisis dan diklasifikasikan. Baiklah, kita akan langsung saja beralih untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Salsabil Erliani. Baik, menurut Salsabil Erliani, apakah filsafat ilmu menurut sebagian para ahli? Yang saya ketahui terdapat 3 para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai filsafat ilmu. Yang pertama ada Peter Chaus. Beliau mengemukakan bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat yang kegiatannya menelaah ilmu dalam konteks keseluruhan pengalaman manusia. Lalu yang kedua ada Donny Gahrel-Adian. Beliau mengatakan bahwa filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang mencoba mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara perolehannya. Lalu yang ketiga ada Stephen R. Tolkien. Ia mengatakan bahwa filsafat ilmu sebagai suatu disiplin yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penelitian ilmiah, penentuan argumen, dan anggapan-anggapan metafisik guna menilai dasar-dasar validasi ilmu dari sudut pandang logika formal dan metodologi praktis serta metafisika. Itu tadi pengertian filsafat ilmu menurut para ahli yang dapat saya kemukakan. Nah, itu tadi penjelasan pengertian filsafat ilmu dari kedua narasumber kita. Selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan kedua untuk narasumber pertama kita, yaitu Saudari Nadia Sabrina Siregar. Menurut Nadia, bagaimana landasan pengembangan dalam filsafat ilmu? Menurut saya, landasan pengembangan filsafat ilmu itu terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Dalam ontologi terdapat beberapa pertanyaan, yaitu objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, dan yang ketiga bagaimana hubungan antara objek dengan daya tangkap manusia. Sedangkan pada pertanyaan epistemologis terdapat yaitu bagaimana proses yang memungkinkan dikembangnya pengetahuan yang berupa ilmu. Yang kedua, bagaimana prosedurnya, dan yang ketiga apa yang dimaksud dengan kebenaran. Dan terdapat pada pertanyaan aksiologis yang ada yaitu untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu tersebut dipergunakan. Dan yang kedua, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah moral. Baiklah, itu tadi penjelasan yang dapat saya kemukakan. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang landasan pengembangan filsafat ilmu yang dikemukakan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Nadia. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua untuk narasumber kita yang kedua. Pertanyaannya yaitu, apa saja metode yang terdapat dalam filsafat ilmu? Baiklah, setiap cabang filsafat memiliki metode tersendiri dalam pengkajiannya. Di sini saya akan menjelaskan metode filsafat ilmu menurut Fuad Hasan. Jadi beliau mengemukakan setidaknya terdapat 10 metode yang digunakan oleh para filosof dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Di antaranya ada metode kritis, metode intuitif, metode skolastik, metode filsafat, metode geometri, metode transendental, metode fenomenologis, metode dialektis, metode neopositivistis, dan yang terakhir metode analitika bahasa.
Itu tadi metode filsafat ilmu menurut Fuad Hasan. Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan bahwa filsafat ilmu merupakan sebuah kajian atau evaluasi atas penerapan metode ilmiah. Penentuan sebuah argumentasi yang benar sebagai wadah untuk memberikan sebuah penilaian atas validitas sebuah ilmu. Baiklah, hanya sekian diskusi kami pada hari ini. Selebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.